Oke, baik kita lihat pelarutan dari garam berikut ini, yakni garam yang mengalami hidrolisis, yakni garam pertama adalah garam yang berasal dari asam kuat basa lemah. Sebagai contoh adalah garam NH4Cl. Nah, di sini garam NH4Cl ini adalah garam yang berasal dari basa lemah NH4OH dan asam kuat yakni HCl. Nah, sekarang kita lihat bagaimana reaksi hidrolisisnya. Reaksi hidrolisis dari garam ini adalah ketika garam NH4Cl dimasukkan ke dalam air atau dilarutkan ke dalam air, maka akan terjadi ionisasi dari NH4Cl menghasilkan NH4 positif ditambahkan dengan ion Cl negatif. Nah, kemudian ion lemah dari garam akan bereaksi dengan air, yakni NH4 positif karena berasal dari basa lemah. Maka NH4 positif ditambahkan dengan H2O akan membentuk reaksi kesetimbangan, yakni menghasilkan NH4OH ditambahkan dengan H positif. Nah, berdasarkan persamaan kesetimbangan ini, kita akan gunakan untuk menentukan rumus pH-nya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu persamaan kesetimbangannya. Dengan tetapan kesetimbangan berdasarkan persamaan reaksi ini, kita dapati bahwa K sama dengan NH4OH dikalikan dengan konsentrasi H positif dibagikan dengan konsentrasi NH4 positif dikalikan dengan konsentrasi H2O. Nah, ini untuk tetapan kesetimbangannya. Nah, berdasarkan tetapan kesetimbangan ini, kita akan gunakan persamaan KH2O. KH2O setara dengan konsentrasi NH4OH dikalikan dengan konsentrasi H positif, lalu kemudian dibagikan dengan konsentrasi NH4 positif. Nah, karena KH2O itu setara dengan nilai KH, ini setara dengan nilai KH atau dikatakan sebagai tetapan hidrolisis dari si garamnya. Ya, lalu kemudian persamaan ini kita akan hubungkan dengan yang pertama adalah KB. KB dari si basa lemah, yakni dengan persamaan sama dengan kali konsentrasi, ya, konsentrasi dari si NH4 positif dikalikan dengan konsentrasi OH negatif, kemudian dibagikan dengan konsentrasi NH4OH. Lalu kemudian hubungan yang berikutnya adalah terhadap KW, di mana KW sama dengan konsentrasi H positif dikalikan dengan konsentrasi OH negatif. Nah, kaitannya dengan persamaan ini apa? Kaitannya adalah dengan KH ini. Jadi, KH itu sama dengan KH sama dengan. Jadi ini kita kalikan dengan ya, konsentrasi NH4OH dikalikan dengan konsentrasi H positif per konsentrasi NH4 positifnya. Ya. Ini persamaannya kita kalikan dengan konsentrasi OH negatif per konsentrasi OH negatif. Nah, sehingga kita akan dapati persamaan yang baru, yakni KH sama dengan konsentrasi NH4OH ya, dibagi dengan konsentrasi NH4 positif dikalikan dengan konsentrasi OH negatif. Lalu dikalikan dengan konsentrasi H positif dikalikan dengan konsentrasi OH negatif. Itu dia. Ya. Oke, nah dari persamaan ini kita akan turunkan menjadi KH sama dengan, karena nilai ini setara dengan 1/KB, maka ini setara dengan 1/KB. Lalu ini setara dengan KW, maka ini jadi KW. Atau dengan kata lain, KH sama dengan KW per KB. Nah, dari persamaan ini kita akan tentukan rumus persamaan untuk penentuan pH. Jadi karena KH sama dengan konsentrasi NH4OH dikalikan dengan konsentrasi H positif per konsentrasi NH4 positifnya. Nah, karena pada reaksi ini konsentrasi NH4OH itu akan sama nilainya dengan konsentrasi H positifnya. Maka persamaan ini kita ubah menjadi
KH sama dengan konsentrasi H positif dikalikan dengan konsentrasi H positif atau setara nanti dengan konsentrasi H positif kuadrat dibagikan dengan konsentrasi NH4 positif. Maka KH sama dengan konsentrasi H positif kuadrat per konsentrasi NH4 positifnya. Lalu dari persamaan ini kita akan dapati bahwa konsentrasi H positif kuadrat setara dengan KH dikalikan dengan konsentrasi NH4 positifnya. Maka persamaan ini juga kita bisa gunakan menjadi KW per KB, lalu konsentrasi NH4 positifnya. Nah, karena ini masih konsentrasi H positif kuadrat, maka konsentrasi H positifnya sama dengan, ini kita ubah dalam bentuk akar, KW per KB kali konsentrasi NH4 positifnya. Nah, kemudian dari konsentrasi H positif kita akan gunakan mencari pH dengan rumus minus logaritma konsentrasi H positif. Nah, jadi kita tinggal ganti konsentrasi H positif setara dengan yang ini. Maka sama dengan minus logaritma akar KW per KB kali konsentrasi NH4 positifnya. Nah, ion NH4 positif ini adalah ion apa? Jadi, ion NH4 positif ini adalah ion garam, yakni yang bermuatan positif, ya, yang bereaksi dengan air. Jadi, ion garam yang bermuatan positif yang bereaksi dengan air. Yang bereaksi dengan air. Itu dia. Ya. Oke, jadi konsentrasi ion yang mengalami hidrolisis itu dengan kata lainnya. Ya. Nah, setelah dapat ini rumus pH-nya, masukkan ke dalam rumus minus logaritma KW per KB kali konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garam di sini dalam satuan harus molaritas. Itu dia, ya. Oke, nah demikianlah penentuan rumus pH dari garam yang berasal dari asam kuat basa.